evaluasi komunikasi minggu lalu ini? Saya lihat di sini ada miskomunikasi dengan klien dan hasil kinerjanya itu jadi tertunda. Kira-kira kamu ada yang tahu nggak kenapa? Jadi menurut saya Bu, kami itu sebenarnya lebih terfokus pada bagian teknisnya, sehingga menurut saya komunikasi dengan klien itu jadi kurang baik. Betul banget tuh Ahmad, kadang kita langsung jawab pertanyaan klien tanpa tahu permasalahannya lebih lanjut. Nah, itu masalahnya. Jadi, komunikasi yang efektif itu dimulai dari saling mendengarkan dengan aktif. Nah, boleh kita contoh harian dulu ya. Boleh untuk Bunda, Wina, sama Ahmad jadi sama. Permisi Mas. Ya, duduk Pak. Jadi saya melaporkan, ini sistem e-learning kami bermasalah sejak semalam. Sejak semalam ya Bu? Kalau boleh tahu, itu sejak malam itu mulai jam berapa ya Bu? Mulainya sudah jam 8 malam Mas. Jadi kayak semua mahasiswa itu nggak bisa login ke akunnya. Semua akun ya Bu? Iya. Nanti malam semua akun ya? Mulai jam 8, oke. Nanti kami periksa lagi ya Bu. Terima kasih atas informasinya. Baik, terima kasih Mas. Nah, bagus. Ahmadnya mendengarkan, mengklarifikasi lalu menjawab dengan solutif. Jadi selain paham masalahnya, kita juga harus paham perasaan klien kan? Tepat sekali. Jadi komunikasi itu harus memperhatikan empati. Halo Pak, ada apa ya? Loh, kenapa suaranya tinggi gitu mas? Saya cuma mau tanya progres proyek. Oh maaf Pak, saya kira tadi sinyalnya putus, jadi saya agak keras ngomongnya. Baik, tenang ya Pak Hendra, kami bantu cek untuk progresnya ya. Baik, untuk progresnya itu udah di angka 80% dan tinggal untuk finalisasi laporannya ya. Terima kasih. Nah, hati-hati ya Ibu, hati-hati dengan ada suara. Komunikasi profesional itu nggak cuma soal isinya, tapi juga soal penyampaiannya. Ingat ya. Baik Bu, maaf Bu. Akan saya perbaiki. Halo, selamat siang. Tetap kenapa? Dengan kami di sini ada saya dulu. Halo, saya Ayu dari CV ini. Kenapa ini saya belum jadi ya? Baik Bu Ayu, tunggu sebentar ya. Saya sambungkan PPA-nya ya. Halo, Bu Ayu. Saya Reza dari Kia Service. Ada yang bisa saya bantu? Apa hasil uji coba sistem yang saya terima ya? Mohon maaf Bu, tolong pastikan laporan akurat jadi baru dikirim sore ini. Saya juga kirimkan hasilnya lewat email setelah dicek oleh tim. Sekali lagi mohon maaf Ibu. Terima kasih sudah menghubungi kami. Permisi Pak, ini untuk laporannya sudah saya siapkan. Permisi Pak Reza. Ya, ini ada laporan uji versi cetaknya. Mau sekalian saya antar ke CV Maju Jaya sekalian. Terima kasih. Sama-sama. Dalam komunikasi telepon, intonasi dan kejelasan pesan merupakan wajah profesional perusahaan. Oke, sebelum pulang kita refleksi dulu ya. Apa aja yang kalian pelajari hari ini? Saya belajar cara bertanya dengan sopan. Dulu saya bertanya dengan kenapa ini belum selesai, tapi sekarang saya ganti dengan ada kendala yang bisa saya bantu. Kalau dari saya belajar saat telepon itu harus sambil tersenyum. Jadi suara kita jadi kedengaran lebih ramah. Bener banget, aku juga ngerasa bahwa senyuman itu bisa terdengar gitu loh. Kalau saya belajar pentingnya mendengarkan dulu biar hasilnya sesuai dengan kebutuhan klien. Nah, dan dari sisi desain, komunikasi yang jelas bisa bikin UI lebih user friendly. Pokoknya kalau komunikasi kita baik, pasti kerjaan kita akan baik dan juga klien kita pasti senang.
Nah, setuju. Komunikasi itu merupakan fondasi yang akan membuat tim jadi solid. Komunikasi yang efektif itu bukan siapa yang paling banyak bicara, tapi siapa yang paling mau mendengarkan. Teknologi boleh berkembang pesat, sistem bisa menjadi otomatis, tapi manusia tetaplah menjadi penggerak utamanya. Tanpa komunikasi yang jelas dan empatik, semua tak akan berjalan searah. Jadi, dengarkanlah lebih banyak, pahami lebih dalam, dan sampaikan dengan empati. Komunikasi efektif, kunci kerja produktif.